Makanya gini, ketika waktu kita itu mempunyai penyakit, itu pesan yang paling penting yang saya semua, kan aku sepurone gak ngomong bahasa Jawa karena ada orang kalau biasanya bahasa Jawa, kalau pengajian biasanya bahasa Jawa, tapi karena ini ada orang Madura jelas nggak tahu dengan bahasa Jawa. Makanya ini juga bahasa Indonesia gitu. Makanya gini, ketika waktu kita mempunyai penyakit, apapun penyakit itu, seperti kalau ketika waktu saya itu punya penyakit, itu pengalaman dari saya. Dulu ketika waktu saya itu punya penyakit amit, seperti usus yang membusuk. Gara-gara saya pada waktu itu puasa 10 sepuasa, ketika waktu habis puasa nggak makan nasi tapi langsung makan semangka. Jadi nggak makan nasi, besok paginya langsung sakitnya luar biasa. Gitu loh. Akhirnya ketika waktu saya bawa ke dokter, terus katanya ini ada pembusukan usus. Makanya saya takut gitu lah. Tapi nggak saya takutin. Tapi ketika waktu saya takut dengan penyakit, makanya gini lah. Al-wahmu nisfuda, kepanikan, kegelisahan ketika waktu kita menghadapi suatu ujian atau penyakit itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Makanya kalau sampai punya penyakit seperti itu, makanya Mbak kalau punya penyakit apapun itu ojo khawatir, ojo wedi. Karena ketika waktu kita rasa takut, gimana ya kalau besok saya mati? Gimana lah kalau masih anak saya masih kecil-kecil, kan gitu toh. Tapi dari situlah akan sistem imun kita akan rendah, akan lemah. Makanya kemarin ketika waktu virus corona itu kan banyak orang ketakutan, banyak orang takut mati. Orang yakin adanya Gusti Allah, tapi yakinnya hanya virus yang membunuh kita. Makanya jangan salahkan kalau ketika waktu kemarin banyak orang yang meninggal. Gitu loh. Makanya dulu sudah sering sekali saya katakan, dulu itu pada waktu zaman dulu itu ada suatu rombongan virus mau menyerang kota Damaskus. Gitu loh. Mau menyerang kota Damaskus. Ketika waktu mau menyerang kota Damaskus berpapasan dengan wali mukhasyafah. Wali mukhasyafah itu ya wali yang bisa berbicara dengan apapun, kayak tumbuhan, kayak hewan, itu namanya wali mukhasyafah. Nah, ketika waktu wali mukhasyafah itu datang ke tempat ibaratnya mau menyerang ke Damaskus, ada wali mukhasyafah, terus ditanya sama wali mukhasyafah, mau kemana? Akhirnya si virus tadi bicara, saya ditugaskan oleh Allah untuk menyerang kota Damaskus. Berapa tahun? 2 tahun. Gitu loh. Terus rencana yang diambil itu berapa? 1.000 orang. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun 1.000 orang. Akhirnya ketika waktu itu karena ini sudah tugas, makanya wali mukhasyafah tidak bisa buat apa-apa. Ini adalah tugas. Akhirnya disuruh. Ternyata benar selama 2 tahun banyak sekali orang meninggal, banyak orang sakit di kota Damaskus. Ketika waktu sakit seperti itu, akhirnya sampai 2 tahun terus dia pulang. Dengan sendirinya akan hilang. Lah, ketika waktu hilang tadi berpapasan dengan wali mukhasyafah tadi. Gimana? Alhamdulillah tugas saya di kota Damaskus sudah selesai. Udah terkabul. Terus berapa yang kamu ambil? 50.000 orang. Kaget langsung wali mukhasyafah. Kok banyak? Dulu katanya cuma 1.000. Yang saya ambil, yang saya kasih penyakit itu cuma 1.000 orang. Tapi yang 49.000 orang itu bukan karena penyakit, tapi rasa takut dan rasa was-was, tidak yakin adanya Gusti Allah, takut dengan virus. Ketika waktu itulah makanya saya ambil sekalian. Makanya kemarin banyak toh yang meninggal, banyak toh orang yang meninggal karena itu punya rasa takut wedi mati. Gitu loh. Iya. Makanya kalau orang wedi mati, kalau takut mati, akhirnya malah keserang. Makanya virus corona nggak bisa dihilangkan, akan pergi dengan sendirinya. Nyatanya sekarang udah pergi lah. Amin. Nah, karena jatahnya dari dulu, mulai dari kitab-kitab dulu itu cuma 2 tahun. Nggak lebih, paling lebihnya cuma 1 bulan 2 bulan. Itu cuma 2 tahun. Ya ini kan memang kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Betul. Karena udah dari kitab udah dikatakan setiap ada virus apapun itu cuma 2 tahun. Dan yang diambil itu sekitar berapa juta orang udah sekarang. Hampir miliar. Kemarin yang diambil itu. Banyak banget yang meninggal. Ya Allah. Gitu loh.
Makanya ini jadi wawasan. Makanya Ibnu Sina itu adalah di jalan Ibnu Sina adalah penuh pengobatan yang dari orang Arab. Akhirnya berbicara gini, al-wahmu nisfuda. Kegelisahan, kepanikan ketika waktu kamu dikasih penyakit sama Allah itu adalah sumber dari penyakit itu sendiri. Krono sampai itu dari penyakit rasa wedi, punya rasa takut, wedi mati. Bukan karena yakin adanya Gusti Allah, karena setiap penyakit kayak contoh Nabi Ayub. Ayub bayangkan kulitnya sampai dikupas, entah dia tempelin lagi, tapi dia tetap meskipun sampai diasingkan di tengah hutan, tetap dia nggak pernah berhenti bertakwa kepada Allah. Sampai Allah memberikan mukjizat, akhirnya dikasih gitu. Makanya di sini terus kedua wal itminanu nisfu dawa, ketenangan, keikhlasan dalam menghadapi suatu ujian atau penyakit itu adalah sumber dari obat itu sendiri. Itu adalah separuh dari obat itu sendiri. Nah, ketika waktu sampai itu punya penyakit, makanya di sini itu banyak yang saya katakan kemarin, banyak orang Madura kemarin, dan terutama di Makam Agung, hampir berapa ratus orang kemarin berobat ke tempat saya, berobat dan sama pengajian. Lah, waktu pengajian itu di sini itu diajarkan dengan tentang zikir nafas. Kayak kemarin Mbak siapa namanya Mbak sampean? Mbak Vina. Mbak Vina ini kan kita doakan semua ntar. Mbak Vina ini kena penyakit kanker serviks. Nah, alhamdulillah udah berapa Mbak kemarin? Berapa kali ke sini? 2 kali ya. 2 kali alhamdulillah sudah agak mendingan. Kemarin kakinya bengkak, terus ginjalnya agak bengkak karena ada obat keras yang terkontaminasi di ginjal. Karena dia banyak ngonsumsi obat, berobat di Sukorejo, ya Mbak ya. Berobat di Sukorejo, dikasih obat, akhirnya terkontaminasi. Ini orang Sanggar semua loh Mbak ini Mbak. Sampai ini orang Sanggar semua loh. Nah, semua Sanggar orang Sanggar. Sampai itu orang Sanggar semua. Jadi tahu orang Sukorejo yang berobat di Sukorejo kiri jalan tuh loh. Nah itu banyak yang ketika waktu dikasih obat itu terkontaminasi ginjalnya, akhirnya badannya terasa bengkak. Makanya alhamdulillah sama Allah kemarin saya doakan, terus sama Allah dikasihkan, cuman serviknya ini pengobatan melalui pengajian yang kayak Mbak Dindar kemarin kita doakan sama-sama. Karena apa? Ketika waktu kalau cuman 1 lidi itu kalau cuman untuk nyapu itu kan sulit kalau 1 lidi. Tapi kalau lidi itu banyak dicakup semua itu mudah gitu loh. Gitu. Makanya gini, al-wahmu nisfuda, ketenangan dalam menghadapi suatu penyakit itu adalah separuh dari obat itu sendiri. Yang terakhir, wasobru bidayatu sifat, sabar, ikhlas dalam menghadapi suatu ujian dari Allah itu adalah sumber dari obat itu sendiri. Makanya pesan saya, semua penyakit innamal usri yusra ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan semua penyakit itu pasti ada obatnya. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Yang penting kita yakin kepada Gusti Allah. Gitu loh. Makanya banyak yang punya penyakit kayak kemarin Mas Elias itu tangannya bengkak. Berobat kemana saja itu? Tanya aja sama. Alhamdulillah sama Allah dikasih diangkat penyakitnya, sekarang bisa sembuh dan aktif dalam pengajian di sini. Amin. Gitu loh. Semoga Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Mbak Khairus Salam. Makanya sekarang itu di sini di perutnya ada banyak cairan. Semoga sama Allah diangkat. Gitu. Makanya pesan saya itu satu. Ketika waktu sampai menghadapi suatu ujian atau penyakit, jangan panik. Karena di sini itu diajarkan untuk ketenangan. Karena kalau ketika waktu kita menghadapi dengan ketenangan hati dan pikiran itu sambung dengan Gusti Allah. Kalau masalah sambung itu nggak pernah berhenti menzikirkan atau mengucap lafaz Allah. Ikhla li kalimatillah. Ngegumne kalimate Gusti Allah. Contoh, ketika waktu kita mengutur nafasnya jangan sampai berhenti. Barang siapa yang mempunyai nafas tanpa dibarengi zikir kepada Allah, tanpa dibarengi
zikir kepada Allah, hidupnya akan seperti kambing. Kambing itu ketika waktu lapar teriak. Apalagi kalau di dalam daerah Madura banyak yang memelihara sapi. Kalau telat makan sampai mual. Ya enggak? Ya. Tapi kalau udah dikasih makan, diam saja. Sama seperti manusia, kalau dikasih penyakit, dikasih musibah, banyak hutang, pekerjaan sepi, kena penyakit, kena masalah, kena musibah, ingat kepada Allah. Tapi kalau udah dikasih hidup enak, banyak duitnya, lali. Bukan lali, ngelali. Itu. Banyak nggih? Sibuk dengan makanya apa toh Bu? Man aslaka akhiratahu fa aslakallahu lahu dunyahu. Barang siapa yang mementingkan akhiratnya, maka Allah akan memuliakan di dalam dunia. Saya itu nggak pernah kerja loh Bu. Hidup saya cuma tiap hari tidur, melek. Saya itu udah nggak mikir besok saya mau makan apa, udah nggak mikir saya. Saya udah nggak mikir besok yang saya makan itu apa, besok itu harus saya kerja apa untuk menafkahi anak saya, istri saya. Sudah nggak mikir saya. Saya lost sudah. Yang penting saya gimana saya untuk mendapatkan ridho kepada Allah. Ketika waktu kita mendapatkan ridho kepada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan kita di dalam dunia. Makanya gini loh. Makanya gini. Sampai lihat dulu para wali. Bayangkan loh, para wali dari tanah Persia. Iya kan? Kalau kita pikir dari tanah Persia datang ke tempat Jawa, datang ke Jawa. Kira-kira kan kalau bawa bekal kan uang dari sana. Iya kan? Zaman dulu kalau uang dari sana dibelanjakan ke sini bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kok bisa hidup sampai bisa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa? Selama makan itu pakai apa dia? Ayo. Kalau kita pikir dengan logika, wali dulu ketika waktu dia menyebarkan agama Islam, karena dia ingin menyebarkan ayatnya Allah dan ingin menata seluruh umat manusia, mengerti dengan keadaan manusia. Tapi kalau kiai sekarang pengen dimengerti umatnya, yang diinginkan uang umatnya. Makanya banyak sekarang kiai-kiai hanya untuk memperkaya diri sendiri. Itu. Makanya banyak sekarang kiai-kiai pada doanya pada mabur. Nggih mboten? Banyak kiai pada mabur soal bedah rasa ndodomi, kakek gojah ora iso nglakoni, banyak bicara tapi enggak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyi. Gitu loh. Sekarang itu banyak kiai-kiai seperti itu. Iya. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dan jangan sampai ketika waktu kita hidup di dunia ini jadi layamutu walayahya, hidup orang enek mutune, hidup tidak ada mutunya, tapi akeh biayane, itu loh yang paling penting. Pesan saya satu, ketika waktu sampean itu ketika waktu sampean itu hidup di dunia ini, jangan sampai menyanyiakan kesehatan dan kesempatan. Ketika waktu Allah memberikan kesempatan kamu hidup, tapi cuma untuk mengumpulkan uang. Bahkan ketika waktu Allah mengangkat kesehatanmu, dikasih penyakit, baru ingat. Itu yang hati-hati. Karena apalagi zaman sekarang ini, zaman globalisasi, banyak orang punya penyakit silir berganti. Zaman dulu Bu, nggak ada yang namanya penyakit kanker. Adanya penyakit kalau orang dulu kena penyakit karena kurang makan. Tapi kalau orang sekarang kena penyakit karena kebanyakan makan.
Gini Batan? Banyak sekarang orang sakit itu bukan karena kelaparan, tapi karena kelebihan makan. Akhirnya kita sering dolim ke tubuh kita, tapi kita nggak tahu. Iya. Gitu loh. Kayak contoh, saya itu punya penyakit diabetes. Saya itu penyakit lambung. Tapi hati dan pikiran saya pengen minum kopi. Hati dan pikiran saya pengen minum teh manis. Hati pikiran saya pengen minum makan sambal. Hati saya pengen minum ibarat yang dilarang oleh lambung. Tapi ketika waktu kita minum, nafsu enak, nampak. Tapi ketika waktu rasanya, ketika waktu kita punya lambung pengen makan sambal, jileng ini. Paham Bu jileng itu? Kijal. Kalau kijal apa toh? Apa namanya? Orang Madura apa? Kalau kejal itu gimana namanya? Nangis, rasa sakit itu loh. Yang berlebihan apa namanya kalau orang Madura? Keterlaluan. Lah itu banyak seperti itu, makanya kita harus hati-hati. Apalagi sekarang ini kehidupan semakin seperti ini, Allah akan memberikan, makanya gini lah. Kalau orang Jawa bilang dulu, wong Jawa tinggal separuh, wong Cina tinggal sajo. Sekarang banyak musibah, banyak bencana alam, banyak orang kena penyakit karena sekarang ini udah zaman akhir. Makanya janganlah kalian gunakan hidupmu hanya untuk mencari dunia atau hubud dunia, cinta dunia, tapi gunakanlah hidupmu sewaktu-waktumu insya Allah beribadah kepada Allah. Karena ketika waktu kita besok mati itu akan ditanya 3 hal. Sampai ketika waktu sampai mati meninggal, itu Allah akan menurunkan seorang malaikat 2 untuk menanyai sampai man robuka, man ismuka, man nabiyuka, man kitabuka, akan ditanya itu. Lah ketika waktu sampai ditanya, sampai kalau ketika waktu sampai tidak bisa menjawab, akhirnya sampai akan pulang. Makanya kalau orang meninggal itu 7 hari masih keliling di rumah. Itu Allah masih nyuruh kamu untuk 1, itu dijelaskan dalam kitab Dakwahul Akbar. Wong lek wis mati itu akan diminta 1. Kita akan mempunyai 3 anak. Yang pertama anak harta. Wahai hartaku, dulu ketika waktu hidupku, semua waktuku akan mengumpulkan kamu untuk mencari kamu. Ketika aku mati seperti ini, apa yang kamu korbankan untuk aku hartaku? Akhirnya harta yang sampean kumpulkan selama hidup di sampean akhirnya tidak bisa menolong sampean. Akhirnya sampai berkata di dalam kubur, celakalah aku. Akhirnya gurme bisa nih ngomong celakalah dan menyesal. Terus yang kedua, anak kandung. Dulu ketika waktu sampean hidup, waktu mempunyai anak cuma dididik di bidang sekolahan. Anak sekarang habis maghrib tidak ngaji, kebanyakan hanya malah dileskan. Kalau udah dileskan lulus SMP, banyak yang nongkrong di kafe sambil wifi nongkrong. Akhirnya jadi anak sekarang agamanya kurang. Makanya jangan salahkan anak sekarang dan anak dulu itu berbeda jauh. Kalau anak dulu ketika waktu berbicara kepada orang tua, Anda akhlakul kari lek arek saiki apa? Lek mari kon dilek. Gini mboten? Iya. Sekarang itu enggak ada namanya berbahasa ketika waktu berbicara kepada orang tua. Karena akhlakul karimah itu akan semakin rusak. Karena perkembangan teknologi. Semakin majunya teknologi di dunia ini akan semakin rusak moral manusia. Karena anak-anak sekarang jauh saiki anak umur contoh kayak anakku 5 tahun nih. Tipane udah gak mau. Sibuk dengan game, HP, sibuk dengan YouTube. Nggak ada sama sekali manfaatnya sekarang. Makanya sekarang banyak anak sekarang udah di sini tuh ada otak Bu. Apa namanya otak ini yang bisa mengaruhi manusia, yang bisa merusak moral manusia. Contoh, otak ini yang ibaratnya punjer dari segala otak.
Ini ada kecil di sini. Ketika waktu anak itu mulai dari kecil udah lihat HP, apalagi sampai terkontaminasi dengan video porno. Maka jangan salahkan sekarang anak orang tua banyak yang mencabuli anak kandung sendiri. Banyak seorang kakek yang mencabuli anak putunya sendiri, cucunya sendiri. Karena moral ini udah rusak. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu ini akan seperti kelakuan kita akan semakin seperti hewan. Kalau setiap hari terkontaminasi dengan video-video yang porno, ini saraf sensornya akan rusak. Maka ketika waktu rusak, kalau orang narkoba itu yang dirusakkan pertama sini. Tapi kalau ketika waktu anak sering dididik, ketika waktu HP, apalagi ada video-video ke rumah. Sekarang anak SD, kemarin saya tanya ya, enggak saya lihat. Kemarin kan saya jalan-jalan, dia termasuk ponakan lah. Bisa buka bu, film video porno itu. Bisa buka, aksesnya bisa buka. Anak musik itu udah seperti itu. Gitu loh. Makanya ini udah terkontaminasi sekarang. Makanya Kanjeng Nabi pernah berkata, man tarokal jahil fakullun dzambin alaih. Barang siapa yang meninggalkan anak dalam kebodohan, maka dosa-dosa anak itu yang menanggung kedua orang tua. Jangan sampai ketika waktu kita mempunyai anak, kita biarkan di dalam kebodohan. Hati-hati, dididik anak yang bagus. Amin, amin. Di pondok nih, besok harus dipondokkan. Kalau orang Madura kebanyakan kalau masih anu masih dipondokkan. Banyak orang Madura, jarang kalau orang Madura itu anak nggak dipondokkan. Apalagi daerah Bangkalan. Hampir mayoritas anak perempuan itu di sana dipondokkan. Mulai dari kecil ditunangkan. Iya, nggak ada nama. Aku ya pernah ya. Namanya kemarin kan saya di Madura di Makam Agung. Anak perempuan. Kalau di sana sampai digonceng kalau dibonceng sama laki-laki tanpa ada ikatan celurit. Ini apa betul bu? Iya. Tapi kalau di sini jangankan dibonceng, sampai hamil aja nggak diapa-apain. Ya enggak? Banyak itu loh. Di sini tuh seperti itu pak. Kalau saya lihat di Madura kemarin luar biasa. Adat istiadat syariat Islam dan luar biasa memegang teguh. Anak jangan sampai ketika waktu dibawa, kalau sampai dibawa dibonceng dengan tidak ada ikatan tunangan, itu katanya gimana bu? Membuat malu desa. Saya kemarin saya telusuri semua di Makam Agung sampai di Ombul kemarin. Hebatnya itu di situ loh bu. Anak mulai dari kecil udah ditunangkan. Kalau udah ditunangkan udah ada ikatan, udah nggak bisa. Apalagi ketemu, apalagi jalan-jalan nggak ada nak. Perempuan di sana jalan-jalan ke pantai sampai malam pulang nggak ada. Kalau di sini nggak jangan malam nggak pulang banyak. Sampai punya anak tapi nggak punya suami. Banyak di sini bu. Makanya karena moral orang tuanya sibuk dengan mencari harta. Tadi lupa dengan anaknya. Apalagi sampai orang tua pergi ke Taiwan. Akhirnya ketika waktu perpatuan, walan orang laki-laki banyak yang disusui. Tahu bu disusui? Dicerai dari sana bu. Dicerai dari sana. Ketika waktu dicerai dari sana punya anak keluarga berhukum, akhirnya anak akan rusak karena nggak ada bimbingan orang tua. Kebanyakan anak dititip neneng baik. Karena kesibukan itulah. Makanya kasih sayang anak itu kurang. Gitu loh. Wong ibaratnya makanya diarani mbah ki sifatnya nggih tambah. Karena dulu orang tuanya yang ngopeni sampai besar mbahnya. Ketika waktu punya anak tetap mbahnya. Makanya itulah yang namanya orang tua. Tol beseli. Ibarat kentol saya cubit, mata akan mengeluarkan air mata. Kalau enggak berbesmi, kalau orang Jawa bilang. Kalau ibarat mata nangis, kentol gak berbesmilik. Kalau kentol gak sama. Kalau orang tua susah, kalau orang tua bingung, anak gak seperti gak lihat. Tapi ketika waktu anak bingung,
anak keadaan susah, anak keadaan sakit, orang tua ikut menangis sakit. Itulah yang namanya orang tua. Makanya Kanjeng Nabi bilang, birru abakum tabirukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu, insya Allah suatu saat kamu akan dimuliakan oleh anakmu. Ridhallahi wa ridha walidayya. Ridhoni Allah tergantung orang tua loro. Makanya niki Bu, Pak yang dari Madura, karena belum pernah ikut pengajian nggih. Makanya ntar ketika waktu sampai pengajian, sampean cukup seperti dilakukan Sunan Kalijaga waktu bertapa di pinggir sungai. Mulut ditutup, mata dipejamkan. Ketika waktu sampai narik nafas, hatinya berkata, hu. Ketika waktu mengeluarkan nafas, hatinya berkata Allah. Yang bunyi pikiran dan hatinya dan nafasnya. Mulut ditutup, mata dipejamkan. Kita hilangkan semua itu, kita hilangkan seakan-akan kita tidak mempunyai jasad. Karena jasad ini sebenarnya hanya milik Allah. Seperti bayang-bayang ini. Yang menggerakkan bayang-bayang siapa? Yang digerakkan siapa? Persis ketika waktu sampean. Yang menggerakkan tubuhnya sampean siapa? Yang digerakkan itu siapa? Wayang manut dalang. Wayang ikut dalang. Gak mungkin wayang ngatur dalang, tapi dalang ngatur wayang. Kita itu sifatnya hanya makhluk. Ada yang menggerakkan. Kita bisa hidup cuman ada di dunia. Ketika waktu kita meninggal, kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Hidup kita itu seperti wayang. Makanya katakanlah Muhammad, kalau aku itu lebih dekat pada urat leher. Sejatinya kumpul. Ketika waktu caranya berkumpul gimana? Nafas. Ntar ketika waktu makanya sampai kayak Pak siapa namanya tadi? Anwar. Pak siapa namanya? Aswarohmi. Sampean? Hairusana. Ketika waktu sampean baca istighfar, kalau cuma di mulut itu nilainya cuma 1. Tapi ketika waktu sampai istighfar di dalam hati, 35 juta sel darah yang ada di dalam tubuhmu akan ikut istighfar. Makanya ketika waktu saya baca di dalam itu akan bergetar di dalam tubuh aliran-aliran darah. Kerasa enggak? Bergetar semua enggak? Akhirnya kamu kalau ada kotoran di dalam tubuhmu akan pingsan. Iya enggak? Itu. Banyak seperti makanya di sini itu namanya as-sholatu daimun utawa kang aran sholat daim. Yang dinamakan sholat daim itu sholat tanpa berputus. Ketika waktu orang alim itu orang alim tidur dengan orang bodoh sholat, lebih baik orang alim tidur. Karena orang alim tidur hatinya tetap ingat kepada Allah, nggak pernah putus. Karena orang alim sampai lalu 1 detik saja itu kira dia menganggap dirinya kafir. Lek awake dhewe, kalau kita kalau udah berkumpul yang dibicarakan jeleknya hilang semuanya. Ya enggak? Hilang kabeh. Terus kadung lumpuh rasan gajah di pelopak mata enggak nampak, semut di seberang lautan nampak. Lek kon ngonceki, kalau kon bicarakan kejelekan orang, pinter. Kadang sampai lali sembarangan nih. Tapi kalau untuk membicarakan kejelekan sendiri, jarang yang bisa. Udah cukup itu saja Ibu ya, ambung ya. Ntar jadinya